Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Faqala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak kena pengurus PRM Randu Gunting 1, 2 yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih khusus pada Suratul Bait, Bapak Muqaddam yang insya Allah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita, baik nikmat iman dan Islam yang tiada tara, serta nikmat sehat, sempat, nikmat kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh. Dan dengan nikmat itu semua, alhamdulillah, kita semua dimudahkan melangkahkan kakinya untuk sama-sama thalabul ilm di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kami minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan kepada ilmu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita semua alhamdulillah dari jauh-jauh melangkah ke sini, dari kota sampai ke desa, daerah atau ke desa ya, masya Allah sangat luar biasa. Berarti artinya langkah-langkahnya jauh sekali. Mudah-mudahan kita benar-benar ikhlas, karena kalau kita melangkahnya jauh, ya, talabul ilmi ini insya Allah langkah kita satu langkah menghapus dosa, dan satu langkahnya mendapat pahala. Makin banyak langkahnya makin dapat pahala, makin banyak pula dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita harus berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita keutamaan sangat luar biasa pengajian di sini. Ya. Jadi harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah pemerintah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita, enggak diperintah oleh Allah ibadah kecuali yang dikehendaki Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali liya'budullah, supaya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama. Kenapa agama yang hanif, agama yang lurus ini? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di antaranya kita melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, demikian din yang lurus. Begitupun sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lewat hadis Umar, ya, Amirul Mukminin Abi Hafsin, Umar bin Khattab, dari pemimpinnya orang mukmin yaitu Abi Hafs.
Hafsun al-lughah asyid, yaitu singa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Abi Hafsah di sini? Yaitu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya yaqul, yang mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bersabda. Apa sabdanya? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanyalah segala sesuatu amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya hanyalah tiap-tiap perkara seseorang hasilnya apa yang ia niatkan. Kemudian Rasul mencontohkan, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicarinya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa-apa yang ia hijrahkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita perhatikan hadis yang mulia ini. Disebutkan adalah hadis ala, ini hadis ini menunjukkan ada adalah hadis ala an-niyah, itu ubaru litasil amal. Ini hadis ini menunjukkan bahwasannya niat itu adalah sebagai ukuran sahnya amal. Fa haitsu saluhat niyatu saluhal amal. Maka sebagaimana apabila saleh, apabila baik niatnya, maka telah baik pula amalnya. Wa haitsu fasadat an-niyatu fasadat amal. Dan sebagaimana apabila rusak niatnya, maka rusak amalnya. Jadi ini hadis sebagai barometer, sebagai ukuran sah tidaknya suatu amalan, baik tidaknya suatu amalan tergantung niat. Itu menurut Imam An-Nawawi rahimakumullah. Jadi disebutkan innama ini adalah sebagai apa? Harful hasr, adatul hasr, batasan. Ya, jadi yang namanya innama itu batasan. Ya, batasan apa? Nah, batasan itu innama sebagai hasr, batasan yaitu menentukan hukum yang akan disebutkan, menafikan selainnya. Jadi tentukan hukum yang akan disebutkan. Setelah inama, sungguhnya nyala yang disebutkan itu al-a'malu binniyat. Ya, jadi menentukan hukum yang akan disebutkan dan menafikan yang lainnya, yaitu menentukan hukum disebutkan apa setelah inama itu al-a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Jadi sebagai ukuran sah tidaknya, baik tidaknya. Maka niatnya benar tidaknya tergantung niat. Sehingga kadang-kadang ada saudara kita memahami kalau begitu niatnya kudu benar, Ustaz. Akhirnya apa? Iya, maka harus benar. Dan ketika benar akhirnya apa? Dia melafadzkan niatnya, dilafadzkan harus benar. Kalau mau wudu, nawaitul wudu'a li rafqil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Mau sholat isya atau sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dilafadzkan seolah-olah harus pas. Kenapa? Niatnya kudu benar. Sehingga ini benar niatnya, maksudnya niatnya harus benar ikhlas karena Allah. Niatnya diluruskan harus karena Allah, bukan karena selain Allah. Bukan melafadzkannya. Sehingga ketika saya dengan Ustaz itu mengatakan harus seperti bisa jelaskan. Jadi di sini maksudnya an-niat ini al-qasdu, tujuan, bukan melafadzkan. Karena kalau kita artikan nawaitu niat isun wudu'a, mengalirkan air wudu li rafkhil hadasil, untuk membuang, menghilangkan hadas asghari, hadas kecil, fardu, kemudian fardu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, walaupun kita nggak mengucapkan cuma bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, walaupun nggak ngomong wudu'a, nawaitu wudu'a, itu kita mengatakan bismillah sudah niat wudu apa? Mengalirkan wudu. Walaupun tidak mengalirkan air, niat mengucapkan wudu mengalirkan air wudu, tapi sudah mengalirkan
air wudu dari keran atau kolam diambil diairkan wudu. Lirafil hadasin untuk buang hadas, walaupun enggak ucapan seperti itu, kita wudu tujuannya membuang hadas kecil. Tapi kadang-kadang harus lafadznya diapalkan terus. Padahal niat di sini adalah al-qasdu. Apa itu qasdu? Tujuan. Sehingga apabila wa idza wajada amalu wikara natihi an-niyah fa an salasatul ahwal. Maka apabila ada sesuatu pekerjaan yang dibarengi dengan niat itu ada 3 macam keadaan. Jadi melaksanakan satu amalan yang dibarengi niat, ibadah itu ada 3 macam amalan. Kita bahas tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala satu amal tergantung niat. Ya, jadi niat amalan yang dibarengi niat itu melaksanakan ibadah itu ada 3 macam. Al-ula yang pertama ayaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala wa hadi ibadatil abid. Yang pertama ayaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Ada orang yang melaksanakan amalan itu karena takut kepada Allah Ta'ala. Wadzalik wa hadhihi ibadatul abid, dan ini adalah ibadahnya seorang abid, seorang budak. Jadi melaksanakannya karena takut. Kalau nggak laksanakan takut Allah menyiksa dan seterusnya. Ya, takut Allah murka menjauh dan seterusnya. Allah marah. Tidak karena takut, sehingga melaksanakannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan seperti ini itu seperti amalannya budak. Seorang hamba. Kalau dia melaksanakan itu, kalau nggak ngerjakan ini saya sudah dibayar, takut majikannya marah. Nanti dia karena marah. Ada yang kedua, ya tadi takutnya tadi ibadah, melaksanakan ibadah itu karena takut kepada Allah, takut pada majikan. Sehingga karena majikannya kenteng yang berlangkah kayak baru-baru kimen santai. Yang kedua, ayat asani, yang kedua, ayat ada dzalika li talabul jannah wa sawab hadhihi ibadatut tijar. Ada yang melaksanakan seperti itu, melaksanakan itu karena apa? Di sini yang kedua itu li talabul jannah, untuk mencari surga, wa sawab, dan cari keuntungan. Wa hadhihi ibadatut tijar, dan ini ibadahnya pedagang. Jadi orang itu mending yang melakukan itu supaya masuk surga, carinya surga, cari untung. Kalau melaksanakan rugi nih, maka seperti pedagang carinya untung. Asalis yang ketiga ayat ala dzalika hayaun minallahi ta'ala. Yang ketiga ada yang melaksanakan seperti itu hayaun, karena malu minallahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'dibatul lil huquqil ubudiyyah wa ta'dibatul lisyukri. Ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus melaksanakan hak-hak ubudiyah Allah. Kita melaksanakan hak-hak Allah yang harus diibadahi dan juga sekaligus melaksanakan rasa syukur. Wa yara nafsihi ma'adzalik muqsiran wa yakunu ma'adzalik qalbahu khaifan li'annahu la yadri hal qubila amalihi ma'adzalik am la. Jadi dia itu melaksanakan, dia malu pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan itu karena malu dan sekaligus ya malu kalau melaksanakan hak ubudiyah Allah. Kita dikasih nikmat yang banyak, tumbuh-tumbuhan semuanya untuk manusia, sayur-mayurnya untuk manusia, buah-buahannya untuk manusia, binatang ternak semuanya untuk manusia, di darat, di lautan semuanya untuk manusia, ikan di laut semuanya untuk manusia. Masa suruh melaksanakan ibadah saja tidak mau? Begitupun dia merasa syukur pada Allah, sehingga melaksanakan itu di samping malu kepada Allah juga merasa rasa syukur. Sedang demikian hatinya, dirinya merasa khaifan, merasa takut. Kenapa takut? Ya, li'annahu la yadri hal qubila amalihi ma'adzalik amla. Karena bahwasannya amalnya dia tidak tahu apakah diterima atau tidak, sehingga hatinya merasa takut. Kenapa? Ibadah ini hanya sedikit sekali, sementara Allah berikan pada kita banyak. Artinya jangan-jangan tidak diterima. Nah, yang seperti itu dikatakan wa hadhi ibadatul akhrar atau ikhrar harir. Yang seperti ini adalah ibadahnya orang merdeka. Wa ilaiha isyaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat Nabi, sebagaimana isyarat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu Aisyah. Ya,
radhiyallahu anha hina qama minal laili hatta turmat qadama. Ya, ini sebagaimana isyarat Rasulullah SAW kepada Aisyah. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail, salat malam sampai kakinya bengkak. Ya, ini Rasulullah sampai kakinya bengkak sehingga Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, atukallifa hadza wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, mengapa kau melaksanakan pekerjaan susah-susah seperti itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Qala, Rasul menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah kamu, ya Aisyah, apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana orang yang seperti ini? Ya, itu semuanya yang tiga macam itu ada pada orang ikhlas. Fa idza qila hal afdal ibadatu ma'al khauf aw ma'ar raja? Ya, kalau bila dikatakan apakah ibadah yang lebih utama, ibadah yang bersamanya ada rasa takut ataupun rasa berharap? Qila qala al-Ghazali, dikatakan al-Ghazali rahimakumullah, al-ibadatu ma'ar raja afdal. Ya, ibadah bersama, rakaat bersamanya ada rasa harapan itu lebih utama. Li'anna raja yurasul muhabbah, karena raja berharap itu bisa menghasilkan cinta. Ya. Sementara wal khauf yurasul qunut, dan juga rasa takut itu bisa menimbulkan qunut, berhenti, putus asa. Jadi kita di sini ibadah bersama roja itu lebih bagus. Wa hadza aqsamu salasah fi jannib al-mukhlasin. Dan tiga macam ini yang tadi itu ada pada orang yang ikhlas. Berarti kalau orang yang ikhlas itu ada tiga ini. Yang ibadahnya ikhlas, dia yang roja, dia khauf, dia juga haya. Dia melaksanakannya, dia rasa takutnya ada khauf. Dan kalau nggak melaksanakan dosa, takut disiksa, sehingga melaksanakan juga berharap supaya masuk surga, sehingga mengamalkannya, perhatikan bagaimana syarat-syaratnya amal supaya diterima oleh Allah, masuk jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan karena malu kepada Allah. Kalau tidak melaksanakan, malu karena Allah Subhanahu wa taala masih banyak pada kita semua, rezeki semuanya diberikan pada kita semua, masa nggak melaksanakan? Itu ada orang yang ikhlas, ada sifat ini. Jadi ikhlas itu orang yang berharap boleh. Wa'lam annal ikhlasu qad ya'ridu lahu afatul ujub, faman a'jaba bi amali habitu amaluh, wa kadzalik min istakbara habitu amaluh. Ketahuilah bahwasanya orang yang ikhlas itu dia kadang kena penyakit ujub. Ujub itu bangga diri. Faman a'jaba bi amalihi habitu amaluh, maka barang siapa yang takjub, membanggakan amalnya, habitu amaluh, maka hapus amalnya. Wa kadzalika min istakbara habitu amaluh, begitu juga dari orang-orang yang sombong, maka akan hapus amalnya. Hati-hati Pak, orang yang ikhlas kadang masih kena ujub. Wah, yang pasti di ini bangga, amalnya paling hebat. Hati-hati. Sombong, merasa paling hebat, paling pentol, dewek liyane cilik kabeh sing paling pentol. Itu hati-hati. Karena orang sombong germanjat mendhuwur ning gunung, dideleng sing isor cilik, tapi dia merasa paling gede dewek liyane cilik kabeh. Kenapa? Ya karena jauh. Walaupun tidak terucap. Iya. Hati-hati walaupun sombong, hati merasa bangga gitu. Itu hati-hati bisa menghapuskan amal. Al-halu as-sani ayat ala dzalik halid rabbud dunya wal akhirah jami'ihima. Ya, jadi ada dua keadaan ya orang yang bisa kena penyakit ini. Dilihat diantaranya dia melaksanakan amalan itu karena litolabul dunya wal akhirah. Ada yang sebagian manusia melaksanakan amalan itu cuma keadaannya ria supaya atau mengharapnya bukan karena Allah, tetapi karena dunia dan akhirat. Bagaimana melamar seperti itu? Ya, sekaligus mendapatkan keduanya. Fadhahaba ba'dul ahlul ilmu ila an amalihi mardudun.
sebagian ahli ilmu dia mengatakan amal seperti itu tertolak. Jadi bagaimana kalau saya punya keadaan yaitu al-khalisani, dua keadaan, melaksanakan amalan tapi bukan karena Allah. Dua keadaan. Keadaannya apa? Pengen golet dunia sekaligus akhirat. Ulama mengatakan seperti itu bisa ya apa itu? Mardudun, tertolak. Dengan tujuannya dunia apa maksud anak? Ya sholat duha, ya tujuannya supaya rezekinya lancar, gampang. Jadi tujuannya ada dunia. Itu hati-hati. Ya, berdasarkan di sini. Bagaimana istadalla biqauli sallallahu alaihi wasallam? Ya, pengambilan dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari Rabbani, dalam hadis Rabbani yaitu hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala anna ahna syuraka faman amila amalan asraka fihi ghayri fa ana bari'um minhu. Ya Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah sekutu yang tidak membutuhkan persekutuan. Faman amila asraka fihi ghayri fa ana bari'um minhu. Maka barang siapa yang melaksanakan amalan dipersekutukan selain aku, maka aku berlepas diri darinya. Artinya amalan dipersekutukan pada selain Allah, maka harus berlepas diri. Tadi persekutuan dari mana? Persekutuan tujuannya dunia. Ya, jadi tujuannya dunia dan supaya akhirat pula. Maka di sini Allah tidak mau dipersekutukan. Jadi harus murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadza dhahab al-Haris al-Muhasabi fi kitab Ri'ayah. Fa qala al-ikhlas an turiduhu bi ta'ati wa la turidu siwa. Ya. Disebutkan di sini diambil oleh Al-Haris Muhasabi dalam kitab Ri'ayah. Faqala dia mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu an turidahu bi ta'atihi wa la turidu siwa. Bahwasanya dia menginginkan dengan melaksanakan ketaatan tidak menginginkan selainnya. Jadi namanya ikhlas dia benar-benar langsung melaksanakan perintah Allah. Diperintah melaksanakan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan selainnya. Cuma dia benar-benar melaksanakan harus ikhlas karena Allah, yang dituju Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menginginkan selainnya. Wa riya nau'an, dan riya juga terbagi menjadi dua, ada dua macam riya. Ahaduhuma la yuridu bi ta'atihi ilan nas. Salah satu keduanya dia tidak menginginkan ketaatannya kecuali hanya pada manusia. Jadi dia riya itu kepengen hanya pamer dilihat manusia, amalannya supaya diperhatikan manusia. Wasani yang kedua an turidu, ya menginginkan ayuridun nas wa rabbun nas. Menginginkan, dia itu menginginkan pujian manusia, dilihat manusia dan juga Tuhannya manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma muhbitul amal. Dan keduanya itu bisa membatalkan amal. Ya, jadi hati-hati, kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu digoda oleh setan. Yang tadinya sudah ikhlas, kadang bisa tadinya ikhlas jadi tidak. Ya, mungkin awalnya ikhlas, tapi bisa di perjalanan. Contohnya apa? Amal mungkin hamba Allah, wah kena ikhlas. Tapi begitu diumumkan, paling akeh debat, kasih hamba Allah sudah nyong. Kepengen aja diketahui, tapi di perjalanan bisa muncul kepengen dadi alep lah. Kayak ini sinanep aku ya subhanallah. Ini hati-hati, itu setan yaitu mengamalkan amalan supaya kita batal seperti itu. Termasuk dalam melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat kadang pikirannya lantur. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal tergantung niatnya benar apa tidak. Maka dalam hal ini kita melaksanakan sholat juga dikatakan harus ada paling tidak ada 4 supaya sholatnya sempurna. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Yang pertama hadirnya hati atau khusyuk hatinya. Yang kedua wasyuhudul aqli. Menyaksikan akalnya, sadar akalnya. Yang ketiga wa khudu'il arkan, tunduk anggota badannya. Yang keempat wa khusyu'il jawarih, khusyuk anggota tubuhnya. Jadi ini 4 harus sangat diperhatikan. Faman shalla bi khuduril qalbi fa huwa musallullah. Maka barang siapa yang
melaksanakan sholat tidak hadir hatinya, tidak khusyuk hatinya, bahwa musallulah, dia orang yang sholat tapi lalai. Kira-kira anak orang sholat tapi hatinya orang hadir Pak. Khusyuk. Itu hati-hati. Ya, dia sholat tapi lalai. Wa man sholat bila syuhudil akli bahwa musallusan. Dan barang siapa yang sholat hatinya tidak, maka syuhudul akli, akalnya tidak sadar, tidak syuhud, tidak sahih, tidak menyaksikan akalnya, maksudnya tidak sadar akalnya, bahwa musallusan, dia sholat tapi hampa. Wa man sholat bila khudu'il jawari bahwa musalli khata. Ya, barang siapa orang yang sholat tidak tunduk anggota badannya, maka dia sholat tapi salah. Kadang-kadang sholat itu penting yang ngomong baik Allahu Akbar geraknya orang gelem. Ya, ini sholat seperti itu salah. Bukan jagung terus apa karo ngadeg bae, sementing harus anggota tubuhnya harus tunduk gerak. Kadang-kadang kan wis pokoknya ngucapna bae Allahu Akbar ngadeg bae. Ketika ruku sementing bacane, ketika ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tapi gak gerak itu salah. Ya, jadi seperti itu salah, kecuali bagi orang yang memang tidak mampu bergerak. Ya, misal sakit, orang bisa sakit pun harus ada isyarat. Orang bisa bergerak ya mata, kedip-kedip mata. Ya, ini harus ada ini. Maka ini supaya salatnya terangkat. Ya. Nah, kemudian kalau Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi di sini innamal a'malu binniyat aradu biha a'malu ta'at dunal a'malul mubah. Di sini yang dimaksud di sini amal di sini amal ketaatan, bukan amalan yang mubah. Ya, jadi ikhlas di sini. Niat itu benar-benar amalan yang masalah ini hubungannya ketaatan bukan mubah. Seperti bangun rumah, ini mubah. Tidak dihitung dalam masalah ketaatan, ya, bukan masalah yang mubah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada sesuatu amal seseorang tergantung hasilnya apa yang ia niatkan. Seperti orang kadang-kadang perangan, ada orang perang bela desane, kesukuannya, kira-kira ana ora? Mana yang lebih mulia? Orang yang bela orang yang ngina sukunya nggak jadi berantem karena kesukuan. Ya, ini siapa yang lebih mulia? Maka Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memang qatala, barang siapa yang perangnya itu li kalimatillah, kata kalimat Allah yal ulya, dia sebagai terangkat tinggi, bahwa bi sabilillah. Jadi siapa sih perang sing di jalan Allah? Apa karena dihina sukunya? Dihina. Nah, ini pertanyaan itu yang paling mulia adalah siapa yang perang supaya apa kalimat Allah terangkat, jadi maka dia bisa billah. Kenapa? Hasilnya tadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebenarnya segala sesuatu perkara seorang dia mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian kita teruskan lagi. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, untuk dunia yang dicarinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan sampai kepada apa-apa yang ia niatkan padanya. Maksudnya apa? Mendapatkan balasannya yang ia niatkan. Kita lihat hijrah di sini apa itu? Al aslul muhajir. Ya, asli yang namanya al muhajir yaitu disebutkan di sini watarok, yaitu meninggalkan. Hijrah itu berarti meninggalkan tempat satu ke tempat yang lain, itu hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Ya seperti ini. Bagaimana dikatakan di sini? Hijrah jadi fal ismul hijrah yaitu yaqau ala rumus. Maka disebutkan di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, hijrah ini ada beberapa macam, beberapa kategori. Yang pertama, hijratus sahabah. Hijrah sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Hijrahnya para sahabat Nabi. Hijrah ya dari tempat satu tempat yang lain,
Hijrah pertama dari Makkah ilal Habasah. Hijrah pertama itu dari Mekah ke Habasyah. Hina adal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafiru minhum ila Najasi. Ya, ketika ada disakiti, diganggu siapa? Para sahabat diganggu orang-orang musyrik, mereka orang musyrik mengganggu para sahabat ridwanullah jami'an, fafirru minhum, maka mereka lari ila Najasi, kepada Raja Najasi. Dari pertama hijrah itu dari Mekah ke Habasah. Kapan kejadiannya? Wa kana jadihi ba'dal ba'asa bi khamsini sinin. Qala al-Baihaqi. Dikatakan Baihaqi, ini terjadi setelah 5 tahun kenabian. Jadi Nabi dari angkat Nabi 5 tahun wis dimusuhi nang kampunge dhewek. Nang negeri dhewek nang Mekah dimusuhi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tradisi kebiasaan lingkungan. Ya, mulanya ngaji sunnah pun kadang dimusuhi. Ya, itu sama sahabat pun seperti itu. Ya, Nabi seperti itu, dia pindah. Hijrah yang kedua, al-hijrah as-saniyah, hijrah yang kedua min Makkah ila Madinah, dari Makkah ke Madinah. Wa kana jada ba'dal basa salasa asara sanah. Ya, dan hijrah yang kedua dari Makkah ke Madinah ini adalah setelah 13 tahun kenabian. Wa kana yajibu ala kulli muslim bi Makkah ayuhajiru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atlaqu atau wa atlaqu jami'an jamaah. Ya, di sini hijrah yang kedua dari Mekah ke Madinah ini setelah 13 tahun kenabian. Jadi tidak nang Mekah 13 tahun menyampaikan tauhid, ternyata dimusuhi oleh orang-orang Mekah karena sana banyak kesyirikan, orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa kana yajibu ala kulli muslim bi Makkah, dan adalah wajib bagi setiap muslim itu di Makkah, yang di Makkah ayuhajiru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Makkah wajib hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa atlaq jamaatan mutlak. Nah, ini mutlak jamaah, padahal di sini anil hijrah kanat wajibah min Makkah ilal Madinah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya hijrah itu adalah wajib dari Makkah ke Madinah zaman dulu. Wajib hijrah pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi disebutkan di sini Imam Nawawi mengatakan wa hadza laisa ala itlaqah. Dan ini bukan kemutlakan menurut Imam An-Nawawi. Fa innahu la khususiyah al-Madinah. Karena sungguhnya tidak ada kekhususan ke Madinah. Wa innamal wajib, ya sungguhnya lah yang namanya wajib al-hijrah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib hijrahnya kepada Rasulullah. Artinya apa? Zaman dulu ya dari Mekah ke Madinah karena Rasul di Madinah. Tapi ini bukan mutlak karena tidak ada khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrahnya pada Rasul. Karena kadang-kadang ada yang pahami, wah Mekah ke Madinah berarti ada muhajirin ansor, sehingga pindah-pindah ya, kita hijrah pindah tempat satu tempat lain. Ada seperti itu, padahal di sini yaitu hijrahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Arabi, Ibnu Arabi mengatakan qismun ulama membagi hijrah itu radhiyallahu anhum, yang membagi hijrah radhiyallahu an adifil ardi, ya, meninggalkan bumi itu ada dua. Ada haroban, ada talaban. Ada yang meninggalkan tempat, ada karena lari, ada karena mencari. Ya. Jadi ini hijrah, ada mencari, ada yang lari. Ya. Fal ismul yang kasimu ila sana. Fal ula, bagian pertama itu yang tadi karena lari itu terbagi menjadi sitatun aksam. Hijrah yang meninggalkan karena lari itu ada 6 macam. Jadi itu. Al-ula yang pertama khuruj minad darul harbi ila darussalam baqiyatu yaumal qiyamah. Ya, jadi yang pertama keluar dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini berlaku sampai hari kiamat. Wallati in qata'at bi fathil wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin al jihad ya al qasdu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana. Jadi di sini yang pertama itu keluar dari negeri kafir ke negeri Islam, ini berlaku sampai hari kiamat.
Adapun yang terputus dengan taklukan kota Mekah yang disabdakan Rasul la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, ya la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Setelah Mekah jadi negeri Islam, maka tidak ada hijrah lagi. Walakin al jihad, akan tetapi yang ada jihad. Wa idastum firu fangfiru, wa idastum firtum fangfiru. Maka seru bersiap siaga. Maka sekarang yang ada jihad. Tapi jihad juga kadang jangan dimaknai perang terus. Jihad dari kata jahada, yujahidu jihad, dan artinya sungguh-sungguh. Berarti artinya apa? Hijrahnya benar-benar sungguh-sungguh. Kita Islam beneran. Jangan Islam tapi setengah sih Buddha, Daslam, Buddha campur Islam masih anak. Islam tapi masih ngikuti ajaran-ajaran Buddha ataupun Hindu. Jadi Islamnya benar-benar sungguh-sungguh Islam yang Islam ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua al-khuruji min ahlil bid'ah ila ahlil sunnah. Dari yang kedua ini dia keluar dari ahli bid'ah pada sunnah. Artinya apa? Sing mau pokoknya sing melu-melu seorang anak dalil pokoknya melu-melu baik pada ahli sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Jadi ahli maksiat ma'asi ila ta'ah. Pada tadinya maksiat kepada ketaatan ini hijrah. Tapi kadang-kadang berat. Anggaran di maksiat tiba-tiba pindah ke ketaatan, kadang diledek. Kayaknya tumben. Kira-kira kuat ora? Ya kayaknya tumben kan dalam sholat kadang-kadang anggaran kuat balik maning. Nah ini hati-hati. Kita harus kembali kepada ini hijrah. Dari yang keberapa? Yang kedua. Ya. Kemudian hijrah yang ketiga. Asalis al-khuruj minal ardi bi ghalabi alaihi al-haram fa inna talabul halal faridatun ala kulli muslim. Hijrah di sini yang ketiga itu keluar dari negeri, dari tempat, ya bumi yang didominasi keharamannya. Kita nempatin tempat-tempat senangnya keharaman, maka kita harus hijrah kepada yang halal. Karena mencari yang halal wajib bagi tiap muslim. Siapa tempat yang berzina ada di germo, nah itu kan tempat-tempat seperti itu. Untung kita gede, paninggal nak kayong Maneman, termasuk kerja-kerja si tempat haram. Nah itu harus cari yang halal. Tapi jangan begitu dengan seperti ini terlalu semangat. Berarti yang kerja banget Ustaz. Langsung itu kan riba, tinggalkan. Jangan dulu. Kita berusaha cari yang halal sebelum dapat, jangan tinggalkan. Khawatirnya langsung lunga. Cari dulu, takutnya nggak tinggalkan itu langsung belum dapat kerja malah nganggur nang mertua kok bukan omongan. Dan walaupun keharaman itu kita sambil cari yang akhirnya hijrah itu berusaha pindah ke sana. Ar-rabi'a al-firru min adinati fil badan. Ya, yang keempat yaitu lari dari gangguan badan. Ini ya, misalkan tempat-tempat rawan, perampokan banyak maksiat, perjudian banyak, sendirian. Akhirnya kadang takutnya dirampok, dimusuhi ini. Itu boleh pindah. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang kelima al-khamis khuruj khauful marad min biladin. Ya, jadi di sini keluar karena takut ada penyakit di negeri itu. Jadi ada wabah penyakit. Ya, itu boleh keluar ke tempat itu. Takutnya apa kalau di situ nanti kena penyakit berumah mendingan. Kayak Rasulullah zaman dulu adalah ketika orang kakinya sakit dia di tempat pengembalaan. Karena lapang itu meninggalkan itu karena kalau di situ terus takutnya kena penyakit. Itu boleh hijrah, boleh keluar. Yang keenam asadis khurujin khaufan minal adbadil mal fa inna harmatul mal al muslim ka harmatil dam. Yang keenam keluar karena takut gangguan harta bendanya. Ya karena sungguhnya kehormatan seorang muslim terhadap batas sebagaimana kehormatan darahnya.
si pimen ya lingkungan tadi banyak mungkin perampok, hartanya takut ini, maka kita boleh meninggalkan tempat itu, boleh hijrah. Ya, itu berarti itu ada 6. Pertama apa tadi Pak Ibrahim? Yang pertama tadi apa? Yang dikatakan haram dari negeri kafir ke negeri aman. Ya, negeri kafir pada aman, ahli sunnah ya, kepada ahli bid'ah pada ahli sunnah, taat pada maksiat. Yang ketiga, yang kedua ya, tadi kan yang pertama kan dari darul hakikat dari halal. yang kedua adalah dari Bid'ah ke sunnah, maksiat ke taat. Yang ketiga haram ke halal. Ya, yang keempat harta apa? gangguan badan. Yang kelima gangguan takut pada penyakit. Yang keenam harta gangguan harta benda. Itu benda ini. Wa amal qismul li talab fa innahu yang qasimu ila asara. Adapun bagian hijrah yang tadi mencari li talab itu ada 10. 10. Yang pertama, ya di sini ada 10, ada thalabuddin wa thalabudunya. Yang 10 itu ada mencari dunia dan cari agama. Thalabuddin yang qasimu ila tis'ah anwa. Yang mencari agama itu terbagi menjadi 9 macam. Al-ula yang pertama safarul ibrah, pergi untuk cari pelajaran. Itu kita safar. Safar itu tolak. Kenapa tolak? Karena akan kembali mencari. Kalau tadi harb lari, meninggalkan karena lari. Kali ini karena mencari. Kalau mencari kan bisa balik lagi, cari ibrah. Ya, banyak pada dalam kuburan Fir'aun. Nah ini misalkan seperti itu. Atau rekreasi di mana itu kan cari ibrah. Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi. Ya, di sini Allah Subhanahu berfirman, awalam yasiru fil ardi fayamduru kaifa kana akibatul ladzina min qablik. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi ini ya untuk melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang setelah kamu sebelum kamu bagaimana cari-cari pelajaran, ternyata orang maksiat hasil seperti ini, cari ibrah seperti ini, orang yang ini seperti ini. Itu kita harus bagaimana cari pelajaran seperti itu, harus paham mencari itu, yaitu namanya tolak ya, mencari ibrah, mencari pelajaran. Asani yang kedua safarul haj ya, safar karena haji. Itu juga masuknya tolak karena haji juga akan kembali. Asalis yang ketiga safarul jihad ya, wajahadu fisabilillah hakul jihadu. Nah, jadi yang ketiga safar karena jihad Palestina ya. Jihad juga karena memang mau kembali lagi, tujuannya jihad ya, setelah pulang nanti bisa balik lagi setelah selesai jihad. Itu masuknya, maka di sini tolak. Arabi yang keempat safarul ma'ash, yaitu safar karena mencari nafkah ya, mencari kehidupan ya, yaitu maisha. Al-khamis yang kelima safarut tijar ya, jadi safar karena berdagang. Yang keenam yaitu asadis tolabul ilmu, safar karena mencari ilmu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib bagi tiap muslim. Asabi yang ke-7 qasdul baqa asyarifah. Qala sallallahu alaihi wasallam la tasaddul hal illa ila salahatil masjid. Punya tujuan pergi ke tempat yang dimuliakan. Karena Nabi mengatakan la tusaddul hal illa bi salasatil masjid. Jangan punya tujuan yang sangat, yang syadid, yang kuat kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Silahkan ngumpul-ngumpul, yang pengen Masjidil Haram, pengen Masjidil Aqsa, pengen Masjid Nabawi. Berarti nggak sebut para wali pemen, ternyata nggak dimasukkan di sini. Ya berarti mubah-mubah saja. Tapi yang diutamakan tiga tempat ini, termasuk di Istiqlal, itu hanya mubah saja, nggak apa-apa. Ya tidak bisa bid'ah, bukan bid'ah, tapi niat yang amat sangat tiga tempat ini.
hanya boleh. Hanya boleh-boleh saja, tapi tidak nilai utamanya tidak ada. Kesunahannya tidak ada. Kalau masjid itu sudah dikuasai oleh kaum tertentu misalkan Syiah itu gimana boleh? Ya di sini disuruhnya punya niat membangun 3 masjid. Bagaimana dikuasai itu? Nah, kalau sudah itu nggak bisa di sana ya sudah nggak usah ke sana. Tapi kita kan di sana pengen tahu Masjidil Aqsa, bagaimana kejadian untuk mengenang, untuk dapat pelajaran di masjid itu, Masjidil Haram, punya keutamaan di sana. Di antaranya punya keutamaannya apa? Sholat di situ aja rakaatnya beda dengan masjid yang lain. Jadi artinya apa? Kita di Istiqlal sama dengan masjid sini pahalanya. Tapi kalau di masjid di sini bisa lipat ganda nilai rakaatnya. Seperti Masjidil Haram, masjid ini dan seterusnya. Ini masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Samin yang ke-8 yaitu qasdul at-tahur aribat biha. Jadi di sini suruh menuju tempat perbatasan. Ya, ini juga litolak karena hanya menuju tempat perbatasan, lagi perang lagi ini boleh menuju tempat perbatasan biar gampang melayune, bukan dengan orang bisa nyebrang perbatasan di sana. Ya, itu. Atas yang 9 yaitu ziaratul ikhwan fillah. Jadi menziarahi saudara seagama. Itu juga termasuk litolab, jadi ziarah kepada bukan kubur. Kadang malah sekarang yang populer ziarah kubur padahal ziarah ke saudaranya. Jadi Pak Haji saya ini ya saudara kita, saudara sama muslim. Ini Mas Andi, ini Mbak Amin, itu seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda di sini, zara rajulun akhahu lahu fi qaryah. Jadi di sini Rasulullah bersabda, ada seseorang laki-laki menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Fa ursilallahu malakan ala madrahati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang menemui orang itu yang mau berkunjung. Faqala aina turid? Kamu hendak ke mana? Kamu ingin ke mana? Qala uridu akhalli fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung itu. Faqala hal lahu alaika min ni'matin turiduha? Apakah kamu menginginkan atas kenikmatan di dunia? Qala, dia mengatakan la illa inni ahbabu fillah ta'ala. Tidak aku kecuali hanya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengatakan qala fa ini Rasulullah ilaika. Sesungguhnya aku ini rasul, ya maksudnya utusan Allah, diutus Allah pada kamu. Fa innallaha ahabbaka kama ahbabtu. Sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaranya. Hadis ini rawahul Bukhari wa ghairuh. Diriwayatkan Imam rawahul Muslim wa ghairuh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, ya. Ini hijrah. Kemudian hijrah yang lain dari mana? Yaitu yang tadi masalah agama, yaitu hijrah dari tadi kemaksiatan kepada ketaatan. Ya mudah-mudahan sampai jam berapa ini sudah waktunya Pak? Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena ini ya, bagaimana yang terakhir tadi kan hijrah 10 baru 9, yang terakhir yaitu hijrah dari mendiami saudaranya lebih dari 3 hari itu tidak boleh. Kalau 3 hari mas dosa Pak kalau ini. Tapi jangan berarti engkau dingin Pak udah menek nemberong dina maksudnya paling lama 3. Nah aja disalah paham berarti pas gelut bapak wis ora panjang maaf deset durung dina, maksudnya kalau lebih awal lebih bagus, tapi batasan itu sudah jadi haram. Mudah-mudahan manfaat, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Barangkali yang ditanyakan monggo. Sudah jam 10 ya, sudah kalau jam 10 sudah terlalu malam. Ya, minta maaf. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.